Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri April bersama Riri Afrianti. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal Kosmi tahun 2023 materi matematika level ketiga, yaitunya tingkat SMP ataupun MTS. Nah, soal yang akan kita bahas mulai dari nomor 11 sampai 15. Bagi yang belum tahu apa itu Kosmi, Kosmi adalah kompetisi sains siswa Muslim Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 2-3 Maret untuk penyisihannya. Kosmi ini memiliki banyak bidang kompetisi, termasuk matematika, ilmu pengetahuan alam, sosial, dan juga robotik. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut, segera mendaftar ya. Oke, kita langsung ke soal 11. Soal 1-10 pembahasannya sudah ada di video sebelumnya. Oke, soal nomor 11. 3 siswa bernama Anissa, Fatima, dan Zahra saling meminjamkan kelereng. Awalnya mereka memiliki sejumlah kelereng dan tidak melakukan penambahan kelereng selain saling pinjam di antara ketiganya. Suatu hari, Anissa, berarti ini dari pertama ya, Anissa meminjamkan kepada Fatima dan Zahra, sehingga masing-masing mereka menjadi 2 kali lipat. Sedangkan di hari selanjutnya, berarti kita tulis dari 2, di sini Fatimah yang meminjamkan kepada Anissa dan juga Zahra, sehingga masing-masing mereka juga menjadi 2 kali lipat. Nah, setelah dihitung pada akhirnya masing-masing memiliki 16 kelereng. Maka banyak kelereng Anissa adalah. Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi berhitung terbalik mulai dari hasil sampai yang sebelumnya. Nah, di sini pada akhirnya Anissa itu memiliki 16 kelereng, Fatimah juga 16 kelereng, dan juga si Zahra juga 16 kelereng. Sebelum mereka memiliki 16 kelereng, terjadi suatu peminjaman dari Fatimah kepada Anissa dan juga Zahra, sehingga mereka menjadi 2 kali lipat. Berarti di D2 ini sebelumnya si Anissa dan Zahra itu setengah dari yang dimilikinya sekarang. Berarti Anissa itu 8 dan Zahra juga 8. Sehingga Fatimah itu sebenarnya memiliki 16 ditambah dengan yang dipinjamkannya. 8 ditambah 8 sehingga hasilnya 32. Nah, ini adalah kelereng yang mereka miliki setelah Fatimah meminjamkan kepada Anissa dan Zahra. Lalu untuk hari sebelumnya berarti katanya si Anissa lah yang meminjamkan kepada Fatimah dan Zahra. Berarti jika menjadi 2 kali lipatnya di hari sebelumnya berarti setengah dari hari yang kedua. Berarti ini 16 dan ini menjadi 4. Sedangkan Anissa si peminjam itu berarti 8 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 28. Nah, jadi kelereng Anissa pada awalnya adalah 28. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, bentuk berikut senilai dengan bentuk yang pada ABC ya. Nah, di sini ada bentuk akar pada penyebut. Berarti kita harus melakukan rasional. Tapi pengali bilangan sekawannya kita harus hati-hati karena terdapat 2 buah bilangan yang berakar. Nah, di sini kita bisa memilih seperti ini. 12/3 ditambah akar 5 itu kita jadikan satu suku. Sehingga 2 akar 2 itu terpisah, maka bilangan rasionalnya, bilangan sekawannya adalah 3 ditambah akar 5 dikurang 2 akar 2 per 3 ditambah akar 5 dikurang 2 akar 2. Nah, di sini kita bisa melakukan perkalian pelangi ya, berarti 12 dikali 3, 36 ditambah 12 akar 5 dikurang 24 akar 2 nah, bagian penyebutnya kita bisa menggunakan rumus perkalian jumlah dan selisih. A ditambah B dikali A dikurang B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sedangkan kalau untuk bentuk A ditambah B dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga untuk yang di bawah ini adalah 3 ditambah akar 5 dikuadratkan dikurang 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini pembilangnya masih sama ya, 36 ditambah 12 akar 5 dikurang 24 akar 2 per,
Nah, bagian ini kita kuadratkan dengan rumus kedua, jadinya 9 ditambah 2 dikali 3 dikali akar 5, 6 akar 5 ditambah akar 5 kuadrat hasilnya 5 dikurang 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya 8. Sehingga ini jadinya 36 ditambah 12 akar 5 dikurang 24 akar 2 per 9 dikurang 81 ditambah 5 dapatnya 6. Berarti 6 akar 5 ditambah 6. Nah, agar ini sederhana, boleh sama-sama kita bagi 6 untuk semua sukunya. Itu boleh ya, boleh berlaku. Sehingga ini jadinya 6 ditambah 2 akar 5 dikurang 4 akar 2. Jadi ini kita bagi 6 semuanya. Per akar 5 ditambah 1. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya masih memuat bentuk akar. Berarti sekali lagi kita lakukan perkalian dengan bilangan sekawan, yaitu akar 5 dikurang 1 per akar 5 dikurang 1. Nah, bentuk ini kembali kita lakukan perkalian silang atau perkalian pelangi, sehingga menjadi 6 akar 5 dikurang 6 ditambah 2 akar 5 dikali akar 5, jadinya 2 dikali 5 ya, karena akarnya menjadi hilang. Kemudian dikurang 2 akar 5. Kemudian dikurang 4 akar 10, kemudian ditambah 4 akar 2 per, nah bagian ini di bawah kita kembali melakukan dengan rumus perkalian jumlah dan selisih, sehingga menjadi akar 5 dikurang 1 dan sama-sama dikuadratkan. Nah, ini kita lanjutkan, 6 akar 5 dikurang 6 ditambah 2 kali 5 10 dikurang 2 akar 5 dikurang 4 akar 10 ditambah 4 akar 2 per 5 dikurang 1. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 6 akar 5 dikurang 2 akar 5 hasilnya 4 akar 5. Negatif 6 tambah 10 hasilnya positif 4. Kemudian dikurang 4 akar 10 ditambah 4 akar 2 per 4. Nah, ini semua sukunya bisa dibagi 4 sehingga menjadi akar 5 ditambah 1 dikurang akar 10 ditambah akar 2. Nah, coba kita cari yang paling mirip, dimulai dengan angka 1 ditambah dengan positif akar 5, kemudian positif akar 2, negatif akar 10. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah E ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Adam menyusun kembali huruf pembentuk kata Kosmi. Banyaknya susunan huruf yang ia dapatkan di mana huruf S tidak berdekatan. Nah, di sini kita susun dulu Kosmi tanpa syarat. Nah, Kosmi itu ada 6 huruf ya. Nah, berarti N-nya 6, tetapi ada 2 komponen yang sama, yaitu S sama dengan 2. Berarti kita menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. 6, 2, karena yang lain itu masing-masing 1, berarti 2, 1, 1, 1, 1 sebanyak 4. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. 6 faktorial artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial itu 2 dikali 1, 1 faktorial itu 1 ya. Nah, ini hasilnya adalah 360. Nah, kemudian kita ingin mencari yang huruf S-nya tidak ada berdekatan. Kalau kita cari satu persatu itu bakalan panjang. Jadi, cara yang cepatnya adalah kita cari S yang berdekatan saja. Nanti akan kita kurangkan dengan hasil sebelumnya. Nah, kalau S berdekatan berarti yang SS ini kita anggap satu komponen. Nah, sehingga komponen yang akan kita susun itu tinggal 5 komponen. Nah, jadi ini menjadi permutasi seluruh komponen, yaitu komponennya ada 5, berarti 5 faktorial. Hasilnya 5 dikali 4 dikali 3, 2, 1, 120. Jadi susunan hurufnya adalah 360 dikurang 120, sama dengan 240. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 14, sebuah pesantren mendapatkan sumbangan beras yang terdiri dari 5 karung beras super dan 5 karung beras premium. Nah, perbandingan rata-ratanya adalah 33 banding 31. Nah, untuk beras super
berasnya masing-masing karung adalah ini, sedangkan yang premium adalah yang ini. Jika P dikurang Q sama dengan 19, maka kemungkinan berat tertinggi dan terendahnya adalah. Nah, di sini kita cari dulu untuk rata-rata beras yang super. Rata-rata S saja ya. Berarti ini adalah 72 ditambah 77 ditambah 83 ditambah 79 ditambah P per 5. Sama dengan ini kalau kita jumlahkan 311 ditambah P per 5. Nah, sedangkan untuk beras yang premium itu Q ditambah 76 ditambah 72 ditambah P ditambah 73 per 5. Sama dengan Q ditambah P ditambah dengan 221 untuk yang jumlah angkanya per 5. Nah, tadi ingat diketahui bahwa P dikurang Q sama dengan 19. Di sini kita bisa ambil variabel Q sama dengan P dikurang 19. Lalu Q-nya kita substitusi menjadi P dikurang 19 ditambah P ditambah 221 per 5. Sehingga rata-rata yang premiumnya adalah 2P ditambah 202 per 5. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa P dan Q. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Dari perbandingan rata-ratanya. Rata-rata yang super dibanding dengan rata-rata yang premium sama dengan 33 per 31. Nah, di sini 311 ditambah P per 5 per 2P ditambah 202 per 5 sama dengan 33 per 31. Nah, karena di sini penyebutnya sama dengan 5, sama-sama 5 berarti boleh kita abaikan. Kemudian ini tinggal kita kali silang saja. 31 dikali 311 ditambah P sama dengan 33 dikali dengan 2P ditambah 202. Nah, ini kita cari dengan mengalihkan ke dalam, hasilnya 9641 ditambah 31P sama dengan 66P ditambah dengan 6666. Nah, kemudian ini bisa kita kurangkan 66P dikurang 31P, hasilnya 35P, sedangkan 9641 dikurang 6666, hasilnya adalah 2975. Jadi P sama dengan 85. Karena P sudah kita dapatkan 85, maka Q tadi adalah P dikurang 19. 85 dikurang dengan 19, hasilnya adalah 66. Nah, kalau kita lihat dari seluruh angka, 85 itu yang tertinggi dan 66 itu yang paling rendah. Berarti kemungkinan berat tertinggi dan terendahnya adalah 85 dan 66. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 15, jika 2 ditambah Y dikurang X sama dengan 0, maka nilai dari X dikurang Y pangkat 20 ditambah Y dikurang X pangkat 17 per Y dikurang X pangkat 15 ditambah X dikurang Y pangkat 20 adalah. Nah, di sini kita bisa cari dulu bentuk X dikurang Y dan Y dikurang X. Nah, kalau Y dikurang X, berarti ini duanya kita pindah ruas menjadi negatif 2. Kalau yang X dikurang Y, berarti itu sama dengan 2, kebalikannya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini saja. X kurang Y pangkat 20, berarti 2 pangkat 20. Ditambah Y dikurang X pangkat 17, jadinya negatif 2 pangkat 17. Per Y dikurang X pangkat 15, negatif 2 pangkat 15, ditambah dengan X dikurang Y pangkat 20, artinya 2 pangkat 20. Nah, di sini, karena negatif 2 pangkat 17 itu pangkatnya adalah ganjil, berarti ini sama dengan negatif 2 pangkat 17. Begitu juga dengan negatif 2 pangkat 15, artinya sama dengan negatif 2 pangkat 15. Nah, karena bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil itu hasilnya pasti bakalan negatif. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 17 per, ini boleh kita kedepankan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 15. Nah, di sini kita boleh mengeluarkan pangkat yang lebih kecil ya, 2 pangkat 17 dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 1 per 2 pangkat 15
dikali dengan 2 pangkat 5 dikurang 1. Nah, ini boleh kita bagi ya, sehingga dapatnya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 1 per 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1. Nah, ini hasilnya 4 dikali 7 per 31 sama dengan 28 per 31. Jadi jawabannya adalah D. Oke, di video kali ini kita cukupkan bahas sampai soal nomor 15. Untuk soal berikutnya ditunggu ya di video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menonton dan belajar dari channel ini. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara like dan juga subscribe serta share kepada teman-temanmu. Nah, untuk soal hariannya kamu bisa cari di TikTok ataupun di Instagram berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersamaku. Sampai jumpa.